Oke, di sini saya akan jelaskan soal-soal terkait remedi UTS. Untuk soal pertama seperti ini, untuk Bu Fahmi Jaya. Lanjut ke programnya. Di sini saya akan menjelaskan dengan Jupyter Notebook agar lebih mudah. Oke, di sini ada variabel jumlah barang. Ini untuk memasukkan jumlah barang yang akan dibeli, kemudian mengkonversikannya ke tipe integer. Lalu di sini ada variabel total belanja sama dengan 0,0. Ini untuk inisialisasi total belanja sebagai float agar bisa menampung angka desimal. Lanjut, ada for in range jumlah barang. Ini untuk melakukan pengulangan sebanyak jumlah barang yang sudah kita masukkan. Lanjut, ada variabel harga. Ini untuk memasukkan harga masing-masing barang lalu mengkonversikannya ke float. Lalu ada total belanja plus sama dengan harga, ini untuk menambahkan nilai harga barang ke dalam total belanja. Lalu ada print total belanja, ini untuk menampilkan hasil akhir dari total belanjanya. Lalu kita coba untuk input sampel 0, ada 3, 12.000, 8.000, 5, lalu ada 15.000. Dan keluar 35.000,5. Oke, sama untuk output sampel 0. Lanjut untuk sampel input 1, 4, 5,5, 7,25, 10, dan 2,75. Dan keluar untuk total belanjanya 25,5. Oke, sama untuk output satunya. Oke, lanjut nomor 2. Ini kita disuruh untuk menuliskan program yang dapat menentukan menu yang paling sering dipesan. Lanjut ke programnya untuk nomor 2. Oke, di sini ada variabel pesanan. Ini untuk menerima input berupa string dari pengguna, kemudian memisahkannya menjadi list berdasarkan spasi. Lalu ada variabel menu counter. Ini untuk inisialisasi dictionary untuk mencatat jumlah kemunculan setiap jenis menu yang akan dipesan. Lalu untuk for menu in pesanan, ini untuk melakukan iterasi atau pengulangan terhadap setiap item yang ada di dalam list pesanan. Lalu ada if menu in menu counter, ini jika menu sudah tercatat dalam dictionary, lalu tambahkan jumlahnya 1. Lanjut, ada else, ini jika menu belum tercatat, akan ditambahkan ke dictionary dengan nilai awal 1. Lanjut, ada variabel menu terpopuler, ini untuk menyimpan nama menu yang paling sering dipesan. Selanjutnya ada jumlah terbanyak sama dengan 0, ini untuk menyimpan jumlah pesanan tertinggi yang ditemukan. Lanjut, ada for menu in menu counter, ini untuk pengulangan kembali terhadap setiap menu yang ada di dalam dictionary untuk menentukan yang paling populer. Lanjut, ada if menu counter, menu lebih besar jumlah terbanyak, ini jika jumlah pesanan menu saat ini lebih besar dari jumlah sebelumnya. Lanjut, ada jumlah terbanyak sama dengan menu counter, ini untuk perbarui nilai jumlah terbanyak. Dan selanjutnya, menu terpopuler sama dengan menu, untuk perbarui nama menu terpopuler. Dan terakhir, print menu terpopuler, ini untuk menampilkan hasil akhir nama menu yang paling banyak dipesan. Lanjut untuk memasukkan sampel input 0, langsung kita copy aja. Oke, sama roti naga. Lanjut sampel input 1. Yap, sama stick. Sama seperti output 1. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 3 ini kita disuruh membuat program untuk menghitung berapa banyak kata berbeda yang telah ditulis Augie dan berapa kali masing-masing kata tersebut muncul berdasarkan urutan kemunculan pertamanya. Lanjut ke programnya. Untuk variabel n ini untuk uh, menerima input berupa jumlah total kata yang akan dimasukkan. Lanjut ada variabel urutan kata, ini untuk menyimpan urutan kemunculan pertama dari setiap kata unik. Lalu ada frekuensi kata, ini untuk menyimpan jumlah kemunculan masing-masing kata dalam bentuk pasangan kunci nilai. Lalu ada for i in range n, ini untuk melakukan pengulangan sebanyak n kali itu sesuai jumlah kata yang telah dimasukkan. Lalu ada variabel kata, ini untuk menerima input kata dari pengguna pada setiap pengulangan. Lanjut ada if kata in frekuensi kata, ini untuk mengecek apa kata sudah pernah dimasukkan sebelumnya. Lalu ada frekuensi kata plus sama dengan 1, ini jika sudah ada, tambahkan jumlah kemunculannya sebanyak 1. Lalu ada else, frekuensi kata sama dengan 1, ini jika belum ada, inisialisasinya jumlah kemunculannya dengan 1. Lalu ada urutan kata, append kata, ini untuk menyimpan kata ke dalam daftar urutan sebagai kata yang baru pertama kali muncul. Lalu ada print len urutan kata, ini untuk menampilkan jumlah total kata unik yang telah dimasukkan. Dan terakhir ada print frekuensi kata ke for in k in urutan kata, ini untuk menampilkan daftar jumlah kemunculan masing-masing kata sesuai urutan kemunculannya. Lanjut untuk sampel input 0, 4, B, C, D, E, F.
A, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, B, C, D, E, F. Oke, ini untuk outputnya. Ini di sini terdapat tiga kata yang berbeda. Kata B, C, D, F muncul dua kali dalam input pada posisi pertama dan terakhir. Lalu dua kata lainnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan B, C, D, E masing-masing muncul satu kali. Urutan kemunculannya pertama adalah B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, dan B, C, D, E yang sesuai dengan urutan outputnya. Oke, lanjut. Untuk nomor 4 ini kita disuruh membuat program untuk menampilkan pola tangga energi berdasarkan tinggi menara yang telah dimasukkan oleh pengguna. Lanjut ke programnya. Oke, di sini ada variabel n ini untuk menerima inputan berupa tinggi menara dan mengubahnya menjadi bilangan bulat atau integer. Lanjut, ada for i in range ini untuk melakukan pengulangan dari angka 1 hingga nilai n. Lanjut, ada if i persen 3 ini untuk mengecek apakah nilai i merupakan kelipatan dari 3. Jika bukan jika iya, ini akan mencetak karakter agar sebanyak nilai i sebagai simbol kekuatan, lalu jika tidak akan mencetak karakter bintang sebanyak nilai i sebagai simbol kelembutan. Oke, lanjut untuk mengecek sampel inputan 0. Sini ada 5. Oke, ini untuk outputnya. Sama untuk output sampel 0. Lanjut untuk input sampel 1 ada 10. Ini untuk outputnya seperti ini. Oke, sama untuk output sampel 1. Oke, di sini ada soal terakhir yaitu soal nomor 5. Kita disuruh untuk membuat program analisis kata sandi sederhana. Program ini nantinya akan menerima sejumlah kata sandi dan mengevaluasi kekuatannya berdasarkan serangkaian aturan. Lanjut langsung ke programnya. Oke, di sini ada variabel n. Ini untuk memasukkan jumlah kata sandi yang akan dianalisis nantinya. Lanjut, ada inisialisasi variabel penghitung untuk masing-masing kategori kata sandi. Ada kuat, sedang, lemah, dan sangat lemah. Lanjut, di sini ada simbol set. Ini untuk daftar karakter khusus yang dianggap sebagai simbol valid dalam kata sandi nanti. Lanjut, ada for i in range n. Ini untuk melakukan pengulangan sebanyak jumlah kata sandi yang akan dimasukkan nantinya. Lanjut, ada variabel kata sandi. Ini untuk meminta input kata sandi dari pengguna. Selanjutnya ada skor sama dengan 0. Ini untuk inisialisasi skor awal untuk menilai kekuatan kata sandi. Oke, di sini ada if len. Ini untuk menilai panjang kata sandi yang minimal 8 karakter untuk dianggap aman. Jika aman akan menambahkan 2 poin. Lanjutnya ada isuper. Ini untuk menilai keberadaan huruf kapital. Jika memadai akan menambahkan 1 poin. Lalu ada islower untuk menilai keberadaan huruf kecil dalam kata sandi. Jika ada akan menambahkan 1 poin. Selanjutnya ada isdigit untuk menilai keberadaan angka dalam kata sandi. Jika ada akan menambahkan 1 poin. Selanjutnya ada car in symbol set ini untuk menilai keberadaan simbol khusus dalam kata sandi. Skor akan ditambahkan 2 jika terdapat simbol dari daftar yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya untuk kategori kuat itu skornya harus lebih sama dengan 6. Selanjutnya ada sedang harus lebih sama dengan 4. Lalu ada lemah harus lebih sama dengan 2. Dan yang sangat lemah jika kurang dari keempatnya tadi. Selanjutnya di sini ada print kata sandi ini untuk menampilkan hasil analisis kekuatan kata sandi kepada pengguna. Selanjutnya terakhir ada print rekapitulasi kekuatan kata sandi ini untuk menampilkan rekapitulasi jumlah kata sandi berdasarkan kategori kekuatannya. Selanjutnya untuk sampel inputan 0. Oke, sini ada 4. Rahasia admin 123. Lalu ada password. Dan terakhir ada admin. Oke, ini untuk hasil outputnya. Dan ini untuk sampel output 1 hasilnya. Oke, sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.